Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Operasi Obrolan Prestasi Mansiji. Luar biasa sekali hari ini saya dapat menyapa teman-teman online semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, hari ini luar biasa sekali. Saya bersama dengan bapak-bapak yang luar biasa sekali. Ada Bapak Kepala Madrasah, ada juga Bapak Nasim, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tulungagung, dan juga Bapak Bahrun dari Polda Jawa Timur. Yang mana nantinya kita akan berbincang-bincang khususnya dengan Bapak Bahrunnya, kita akan memberikan testimoni begitu ya, mengulik-ngulik sedikit tentang kisah-kisah beliau ketika berada di Mansatu Tulungagung. Namun boleh sebelum itu kami sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Senang sekali ini bisa silaturahmi. Oke, saya ke Bapak Kepala Madrasah dulu. Bapak, bagaimana perasaan hari ini menyiapkan acara sampai hari ini alhamdulillah terlaksana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang saya cintai, Ibu Bapak, para pemerhati pendidikan dimanapun berada. Mansiji berprestasi, diterima di perguruan tinggi negeri, besok naik tanah suci. Tentu ini semua adalah berkat kerja keras, kekompakan, pembinaan dari Bapak Kepala Kantor. Tidak kalah pentingnya peran dari para alumni. Hadir hari ini Bapak AKBP Bahrun Nasikin MH. Beliau ini alumni Mansatu yang mencintai Mansatu. Tentu kami sangat bahagia, sangat bangga kami memiliki alumni-alumni yang memiliki peran di negeri yang kita cintai. Beliau hadir di Mansatu dalam kerangka tugas kedinasan terkait dengan pembinaan wawasan kebangsaan di Mansatu yang kita cintai. Mansatu sangat bangga sekali beberapa hari ini memperoleh apresiasi dari beberapa pimpinan kita. Beberapa hari yang lalu di launching menjadi Madrasah Real Digital oleh Bapak Direktur KSKK, Bapak Profesor Dr. Isom Mewaki. Kemudian Prof. Fatoni, Prof. Ahya mendampingi kita menjadi madrasah terpadu. Kemudian Pak Kasubdit Kurikulum mendampingi kita di MTS 1, madrasah SKS. Kemudian guru besar kita yang baru dikukuhkan, Prof. Dr. Aziz menambah ini kebesaran Mansatu. Ada Profesor Dr. Kiai Ahya MAG, kemudian Profesor Dr. Kiai Sokib, kemudian bertambah ini Profesor Dr. Aziz. Ntar lagi kita akan undang ke Mansatu untuk testimoni sekaligus syukuran. Ini nanti kebahagiaan yang luar biasa. Memang Mansatu selalu melahirkan lulusan-lulusan yang terbaik yang mendharma baktikan kepada bangsa negara. Tentu kami mohon kepada senior-senior kami, bapak-bapak kami, memberi dorongan kepada adik-adik kami untuk selalu berprestasi. Kebanggaan ini tidak bisa saya tutupi. Saya bangga dengan anak-anak saya, bangga dengan adik-adik saya, bangga dengan guru-guru saya. Marilah kita senantiasa berbuat untuk madrasah mandiri berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi teman-teman, bahwa Bapak baru saja memberitahukan, menginformasikan bahwa alhamdulillah sekolah kami sudah menjadi sekolah atau madrasah digital, betul ya Pak. Tentunya ini tidak luput dari dukungan Bapak Ibu semuanya dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, geser ke Bapak Nasim selaku Bapak Kantor Kemenak di Kabupaten Tulungagung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak kalau boleh mohon untuk memberikan testimoni juga mengenai Mansatu Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya sampaikan ucapan terima kasih saya kepada keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung. Yang kedua, hari ini merupakan sebuah kebanggaan kita bersama, khususnya keluarga besar Mansatu Tulungagung, Kerawan, alumni. Betul. Yang termasuk orang penting di jajaran Polda Jawa Timur, Bapak AKBP Bahrun Nasikin MA. Jadi itu suatu kehormatan bagi kita semuanya.
Untuk terkait dengan masalah Diman 1 Tulungagung ini, tentu kami selaku pimpinan di kantor Kementerian Agama Tulungagung tentu sangat berharap bahwa banyak program-program yang sudah dirintis oleh MAN 1 Tulungagung ini. Dengan banyaknya rintisan-rintisan program ini, saya tentu berharap Diman 1 ini adalah menjadi ikonnya daripada madrasah-madrasah yang ada di Tulungagung, bahkan nasional. Itu harapan saya. Jadi ini harus dibuktikan dengan banyaknya kemudian program-program yang kemudian sudah di launching juga terkait dengan madrasah digital. Ini bagian untuk melengkapi bahwa madrasah kita ini adalah madrasah besar. Harapan masyarakat juga besar terhadap kita. Maka ayo kita sama-sama mewujudkan bagaimana madrasah kita ini yang menjadi slogan kita. Madrasah hebat itu dibuktikan. Di tataran implementasinya harus dibuktikan bahwa kita siap untuk memberikan pelayanan pada masyarakat kita, para customer kita, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua wali murid menitipkan putra-putrinya ini semuanya bisa tercapai. Kuncinya adalah orang tua wali murid untuk menitipkan putra-putrinya di madrasah ini adalah ingin sukses dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih, Pak. Betul sekali, Bapak. Kemarin saya juga sudah berbincang begitu ya dengan Bapak Ibu Wali Murid juga di podcast ini, yang mana kalau saya mengartikan kalau dulu itu orang masuk madrasah itu aneh ya, Pak. Bersekolah di madrasah itu aneh. Tapi kalau sekarang kan orang nggak masuk madrasah itu malah aneh begitu ya, Pak. Karena memang kita harus menyeimbangkan antara zaman dulu dengan zaman sekarang, yang mana zaman sekarang itu tuntutannya banyak sekali, berbahaya sekali, maka memang harus diimani begitu ya dengan salah satu yang mengikuti atau bersekolah di madrasah aliyah. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Nasim. Semoga bisa menjadi pelajaran juga dan orang tua di luar sana jangan ragu menitipkan anaknya di madrasah, karena sekali dayung 2 pulau terlampaui begitu ya, Pak. Iya. Kita bisa belajar pelajaran biasa umum, tapi di sisi lain kita juga mengajarkan moral dalam bidang spiritual. Ya, luar biasa sekali Bapak. Saya boleh geser ya ke Bapak Bahrun Nasikin. Luar biasa sekali, beliau merupakan Bapak lulusan alumni MAN 1 Tulungagung pada tahun, kalau saya tidak salah, 1987. Ya, betul? Betul. Oke. Bapak Bahrun yang mana saat ini menjadi Kasubdit Bintipsos Ditbinmas di Polda Jawa Timur. Begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Bapak, kalau kita ngomongin soal masa-masa remaja Bapak dulu nih, kita geser ke beberapa tahun yang lalu ya, Pak. Zaman Bapak dulu madrasah. Kalau untuk akses dari rumah Bapak ke sekolah dulu naik apa, Pak, kalau boleh tahu? Apakah sudah ada sepeda motor atau ya, atau jalan kaki begitu, Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini saya tidak bisa menutupi rasa kebanggaan saya, rasa syukur saya diakui menjadi alumni. Memang saya alumni betul. Jadi yang saya katakan saya lulusan tahun 1987, yaitu saya di jurusan agama. Menjawab pertanyaan, rumah saya Sumber Gempol. Namun saya tinggal di Pondok Pesantren Panggung, sehingga bersepeda relatif dekat dari situ. Dan saya sangat terkesan dengan madrasah aliyah, di mana para pengajar ustadz itu kan banyak benar-benar ustadz lulusan pesantren dan juga kiai begitu, sehingga pantaslah ketika saya katakan madrasah aliyah 1 Negeri Tulungagung itu adalah madrasah yang penuh dengan barokah. Amin. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa keberkahan atau barokah itu kan mazala yazidu bi khairin atau ziyadul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Kita bisa melihat output atau alumni daripada madrasah aliyah Negeri 1 Tulungagung ini, mereka tersebar sesuai dengan banyak profesi masing-masing di pendidikan, banyak yang dokter, banyak yang profesor begitu. Nah, begitu juga di kepolisian seperti saya sendiri, alhamdulillah bisa AKBP. Nah, AKBP itu kalau di TNI adalah Letnan Kolonel ya, selalu lumayan. Pada awal dulu jurusan agama mau kemana gitu, Betul. hanya doa saja. Ternyata inilah keberkahan gitu, barokah di situ. Jadi tadi yang panjenengan sampaikan juga, kalau ingin tahu banyak ilmu, banyak amal, dan akhlakul karimah ya di MAN ini lengkap ini. Pelajaran umum, pelajaran agama ada di sini.
apalagi tadi saya melihat paparan Pak Kepala Sekolah yang begitu lengkap prestasinya luar biasa, dan saya menyaksikan sekali dengan fasilitas yang ada ini kelasnya sudah masuk kelas nasional kan begitu, sehingga sangat berharap dan saya optimis alumni daripada Mani nanti juga akan menjadi pimpinan nasional yang bisa memajukan negara dan bangsa. Luar biasa, itu kesan saya dan harapan saya. Oke, luar biasa sekali. Pak, kalau melihat dari segi bangunan nih Pak, geser ke bangunan. Iya. Mungkin kalau dulu dengan zaman sekarang apa perbedaan apa yang paling menonjol dari segi bangunan? Karena kan alhamdulillah dari ke tahun ke tahun, dari masa ke masa, Mans 1 selalu progres begitu ya, mengupgrade dirinya baik dari segi pendidikan maupun bangunan. Ya, memang saya sudah lama puluhan tahun dari sini. Ketika masuk langsung kesan gitu. Luar biasa. Ya, semuanya lem terus AC itu ada luar biasa. Luar biasa Ya. sekali. Jadi ketika saya tahun 84 ya masuk ya, itu masih baru. Dan di belakang ini ada kantor pasar sapi yang baunya juga betul sekali. Ya. Lapangannya masih terbuka luas itu, dan ya pas-pasan lah gitu. Tapi kembali karena ustadznya itu kiai dan ustadz barokah gitu. Jadi bukan hanya mohon maaf hanya pemikirannya dicerdaskan, tapi juga di situ dilumuri dengan doa oleh beliau itu. Itulah barokahnya. Mungkin tidak dimiliki oleh sekolah yang lain ya, kira-kira seperti itu. Jadi kaget ya Pak. Oke, apalagi saya lihat kepala sekolahnya dokter. Luar biasa, Masya Allah. Ini mestinya itu kan jadi dekan kan? Iya, betul Bukan sekali. ini. Beliau terima dengan kepala sekolah memang. Betul. Itu dokter. Coba kita lihat di sekolah-sekolah itu yang kepala sekolah man dokter kan jarang. Betul sekali. Satu saya Tulungagung, man satu Tulungagung. Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Bapak dulu kesehariannya seperti apa, mengikuti ekstrakurikuler kah atau dulu sudah ada kah atau kegiatan di luar? Saya alhamdulillah waktu itu sudah termasuk aktif. Aktif, betul. Jadi kepala sekolah, jadi ketua kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di OSIS saya juga aktif menjadi seksi dakwah. Di Pramuka juga aktif. Luar biasa. Waktu itu ketua OSISnya Mas Muniron. Saya sebagai ketua seksi dakwah. Dan beberapa kali ketika ada BN atau BHPI saya selalu terlibat di situ. Karena saya senang sekali. Dan saya ingat sekali Qol Hikmah. Ya kan? Al-Bidayah Majalatun Nihayah, permulaan cermin daripada hasil lahir. Termasuk ketika kita sekolah di SMA itu sudah kelihatan besok mau jadi apa gitu. Betul. Kalau kita itu aktif di sebuah kegiatan, maka di masyarakat juga akan aktif. Betul sekali. Tapi kalau di sekolah, mohon maaf, dia itu pasif. Itu cermin, nanti di masyarakat juga pasif. Betul. Gitu. Makanya tadi ketika kita dialog, saya membangkitkan semangat dengan kasih reward. Ayo siapa berani kita kasih hadiah. Itu untuk membangkitkan semangat kepada adik-adik supaya berani untuk aktif. Betul. Jadi luar biasa sekali Bapak juga aktif di OSIS dan juga kepramukaan. Kepramukaan, Betul. semua aktif ya. Oke, luar biasa. Dan ketika ada lomba-lomba saya selalu kepingin ikut saya. Betul. Saya target saya bukan menang, tidak, pengalaman dan untuk menambahkan pengetahuan. Karena ketika ada perlombaan kita ikut berarti kita belajar. Betul. Ketika kita ada kesalahan ketika masih belajar hal yang wajar. Tapi kalau sudah terjadi masakan kesalahan kan kurang enak itu. Maka mumpung masih sekolah itulah saya sudah belajar. Seandainya jatuh pun ada salah pun hal wajar. Maklum masih belajar. Betul, Itu yang saya pegangi di situ. Saya masih belajar. Maka tidak boleh takut salah. Tidak boleh malu. Kita malu hanya berbuat maksiat. Malu kalau berbuat salah. Tapi kalau untuk berkompetisi untuk kebaikan kita harus berani tampil. Salah tidak apa-apa. Pasti nanti akan diluruskan dan diajar oleh Pak Guru. Semoga kira begitu. Luar biasa sekali. Jadi berhubung kita masih muda nih Pak. Dulu kalau Bapak masih muda pokoknya jangan takut begitu ya Pak untuk mengambil langkah, jangan takut untuk mengembangkan diri, berproses sekali. Karena memang pengalaman itu mahal harganya. Betul. Betul sekali. Jadi saya sudah menyiapkan diri saya jadi apapun siap. Betul. Jadi polisi siap, jadi TNI siap, jadi petani siap, pedagang siap. Jadi semua saya pelajari. Nah, dengan jadi apapun siap itu sehingga beberapa kali diri saya, kesehatan juga saya jaga. Karena itu menjadi modal untuk kita berkompetisi. Nah, jadi cita-cita saya bukan saya jadi habis indah. Cita-cita khairun nas anfa'um lindas gitu. Jadi apapun saya siap, yang penting bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga saat mudah mendidik
Sehingga ketika saya selesai kuliah pun semua ada kesempatan saya coba daftar jadi PNS, jadi dosen, jadi ternyata masuknya di kepolisian. Ternyata polisi itu lebih barokah, bisa masuk kemana-mana Pak. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya amati, mohon maaf ini sekali informasi, teman-teman atau adik-adik saya yang dari alumni Madrasah Aliyah itu menjadi mutiara, menjadi penggerak terutama pembinaan rohani di sana, menjadi penyejuk kepada teman-teman yang ada di kepolisian. Makanya saya berharap jadi alumni Eman yang nanti juga banyak di kepolisian atau di TNI atau di birokrat. Saya yakin karena memiliki basic yang agama, dia itu akan menjadi lampu, menjadi penerang bagi teman-teman yang lain. Karena sudah ada keimanan di dalam hatinya. Inilah kelebihan sebuah iman. Bukan hanya otak yang dicerdaskan, tapi juga spiritualnya juga dicerdaskan. Selamat untuk adik-adik yang sedang belajar. Tidak salah pilih masuk di MAN 1 ya. Apalagi MAN 1 kualitasnya yang terus maju, bersaing untuk nasional, teruji banyak medali ini luar biasa. Karena Pak kepala sekolahnya Kiai luar biasa sekali, Masya Allah. Iya. Lalu kalau menurut Bapak nih, mohon maaf, budaya-budaya apa saja yang ada di madrasah ini yang memang harus dijaga gitu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun agar tidak luntur gitu? Wah, banyak sekali budaya. Di antaranya adalah kepatuhan dan ketaatan. Saya sangat terharu bagaimana Pak Rohani, Pak Damiri memberikan kepada kita uswatun hasanah. Kita harus tunduk patuh taat kepada guru. Jadi apapun yang dikatakan beliau, apapun teguran beliau, itu kita harus bisa terima dengan lapang dada. Itu budaya ini harus kita pertahankan. Jadi kunci kesuksesan kepada kita ini adalah taat bakti pada orang tua dan sama guru. Nah ini, kalau kita nikah baru pada mertua kan, itu harus diutamakan ini. Jangan sampai punya rasa hati yang mohon maaf dongkol sama gurunya, sama orang tuanya. Wah ini kunci daripada kehancuran ini. Guru itu dengan ikhlas mendidik kita, begitu orang tua. Maka budaya ketaatan kepatuhan siswa kepada guru harus kita jaga. Jadi saya titip betul ini. Jangan sampai mohon maaf betul-betul. Jangan sampai anak-anak itu kurang ajar sama guru, gak hormat dan sebagainya. Itu bisa tercermin ketika ketemu harus memberikan sapa dengan menunduk atau mencium tangan dan sebagainya. Ketika hari raya utamakan untuk silaturahmi kepada guru dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Dan juga mengirim sebuah hadiah Fatihah kepada gurunya supaya ilmunya itu masuk gampang, supaya ilmu manfaat gitu loh. Ketika kita tuh ikhlas kepada gurunya, maka guru pun juga akan ikhlas memberikan ilmu kepada kita. Yakin ilmu kita akan bermanfaat. Yakinlah kita nanti di masyarakat akan bermanfaat. Dan kalau ilmu manfaat, insya Allah kehidupan akan bahagia selamat dunia akhirat. Pesan saya itu budaya ketaatan kepatuhan kepada guru itu harus kita jaga. Mohon maaf karena kita pengaruh dengan medsos, anak-anak melaporkan gurunya, wah, padahal guru itu negur itu kan sudah terukur itu. Ya memang kalau kebablasan jadi jewer, masa dijewer aja melapor kepada polisi, ini kan, ini budaya yang kurang bagus ini Pak, tolong itu. Terus yang kedua, semua kegiatan itu sudah melalui pemikiran perencanaan. Kalau bisa ikuti ya kegiatan OSIS, kegiatan keagamaan, ikuti aja semuanya dengan baik. Terus kemudian ketika ada tugas jangan ditunda-tunda. Nah, memang sekarang banyak godaan. Nah, terus kalau zaman kita dulu belum ada handphone itu, godaannya paling nggak punya duit, lapar gitu kan. Kalau sekarang ini godaannya bukan itu, kekenyangan Pak. Main medsos. Kekenyangan bermain medsos begitu ya Pak. Jadi, mungkin itu yang perlu saya pesankan kepada adik-adik kita ya. Luar biasa. Jadi bagaimanapun adab di atas ilmu begitu ya Pak. Betul. Ilmu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada adab. Ya. Samratul akhlak samratul ilmu. Akhlak itu bukan daripada ilmu. Al ilmu bila amalin kasajarin bila sama. Ilmu itu tanpa amal laksana, bukan tanpa. Jadi buah daripada ilmu adalah amal dan akhlak. Itu penting itu. Dan kalau ingin ilmu amal akhlak, MAN 1 tulung aku. Barokah. Amin. Contohnya saya sendiri. Langsung dia dari alumni kita, luar biasa sekali. Iya.
Luar biasa sekali. Jadi budaya berbakti kepada Bapak Ibu guru itu sangat penting sekali ya Bapak. Kemudian berproses ya ketika kita masih remaja sudah di madrasah ini, marilah kita berproses sebanyak mungkin mencari pengalaman dengan mengikuti ekstrakurikuler ya seperti itu. Ya. Betul. Jadi berproses terus ya Pak. Berproses, jangan sampai jangan takut salah, Betul. jangan malu. Salah itu yang biasa karena kita masih belajar. Betul sekali. Ya, Bapak kalau boleh tahu nih Pak, mungkin buat saya juga dan juga buat teman-teman tipsnya bisa terus mengembangkan karakter, mengembangkan diri yang positif seperti Bapak yang alhamdulillah mungkin ya semoga bisa menjadi panutan bagi nusa dan bangsa itu seperti apa tips-tipsnya? Oke. Biar kita juga bisa semangat juga yang insya Allah kita akan mengikuti jejak beliau gitu ya, panjenengan gitu. Ya. Jadi tipnya adalah seperti yang dipesankan oleh guru-guru dengan Pak Nur Hadi, Pak Rohani sering mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Makanya adik-adik yang masanya belajar. Kita hidup itu punya masa anak-anak, ya masa remaja, ya masa belajar, masa kuliah, masa bekerja dan sebagainya. Adik-adik punya masa belajar, maka harus sungguh-sungguh. Dan pintu untuk memilih perguruan tinggi favorit itu adalah ketika di SMA ini. Ketika kita nilainya bagus, masuk perguruan tinggi yang favorit, prospek semakin cerah. Dan dia juga murah. Maka tipnya adalah manjada wajada. Terus yang kedua, tipnya adalah jangan sampai melakukan kenakalan remaja. Betul. Kenakalan remaja itu macam-macam, ada minuman keras, ada perkelahian, ada kebut-kebutan, atau mohon maaf pornografi itu adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kalau sudah kena virus itu madesu, masa depan suram. Kenapa kok kebut-kebutan madesu? Iya, kalau kecelakaan fatal nanti kegarotan dan sebagainya kan. Kalau dia kena pornografi, lah dia sebelum selesai sudah hamil duluan, itu bahaya itu. Miras, narkoba, wah ini jangan. Jadi jangan sampai melakukan kemaksiatan, itu tipnya. Selama kita tidak melakukan kenakalan remaja, insya Allah kita akan terjaga, kesuksesan akan didapatkan itu. Itu tipnya ya. Manjada wajada. Manjada. Jadi diingat-ingat ya teman-teman semuanya. Yang pertama ada manjada wajada ya. Jadi bersungguh-sungguh begitu ya untuk mencapai segala sesuatu memang harus membutuhkan tidak hanya tenaga begitu ya, tapi usaha dan doa. Betul, saya mengatakan. betul. Kemudian jangan melakukan kenakalan remaja karena efeknya tidak hanya untuk sesaat tapi juga jangka panjang. Betul sekali. Kita harus menjaga itu. Ya, terakhir Bapak boleh Bapak memberikan pesan untuk teman-teman saya semuanya. Nanti Bapak mohon izin Bapak Nasim juga Bapak Kepala juga memberikan kesan-pesannya, pesan-pesan terutamanya kepada teman-teman saya juga atau mungkin kepada Bapak Ibu orang tua di luar sana. Seperti apa? Baik, saya memberikan pesan pertama kepada adik-adikku, silakan dan segera belajar yang bersungguh-sungguh dan berbaktilah kepada orang tua, berbaktilah kepada guru. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses dan berharap mudah-mudahan adik-adik ini semuanya menjadi orang yang sukses, menjadi pimpinan nasional di masa depan dan mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai adik-adik semuanya dan tentunya kita semuanya. Dan kepada Pak Guru dan Bu Guru semuanya, selamat sukses luar biasa prestasinya. Jadi keberhasilan daripada anak-anak adalah Pak Guru dan itulah investasi akhirat yang luar biasa. Mudah-mudahan terus meningkatkan prestasi sehingga Man Satu tambah maju. Terima kasih. Semoga Man Satu tambah maju begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Nasim memberikan pesannya juga untuk orang tua di luar sana seperti apa? Pertama saya pesan kepada mulai dari unsur pimpinan, kepala madrasah sampai guru-gurunya, amanat yang diberikan orang tua paling murid kepada kita cukup besar. Karena itu saya menginginkan bahwa madrasah ini terus untuk berkibar, untuk memperbaiki diri dan tolong terkait dengan manajemen
ibu semuanya, bahwa satu hal yang tidak boleh luntur adalah man aradad dunya fa'alai bi'ilmi. Barang siapa ingin meraih sukses dunia, maka syaratnya harus berilmu. Wa man aradal akhirata fa'alai bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alai bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dua-duanya adalah dengan ilmu. Tentu yang ada lengkap, menu lengkap itu ada di madrasah. Selain itu insya Allah belum lengkap. Yang ada adalah di madrasah itu. Maka bersyukurlah bahwa anak-anakku semua siswa MAN 1 Tulungagung ini, bahwa kalian adalah masuk pada sebuah lembaga yang benar dan tepat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak. Jadi terus mengupgrade diri, salah satunya juga dengan belajar di madrasah, begitu ya Pak. Ayo. Terakhir Bapak, madrasah boleh memberikan pesan-pesannya kepada teman-teman di luar sana atau orang tua di luar sana juga boleh sekali, monggo. Ya, terima kasih. Anak-anakku yang saya cintai, Ibu Bapak Guru, Bapak Ibu Wali Murid, para pemerhati pendidikan dimanapun berada. Kami menjadi pendidik sudah panjang di dalam usia yang 54 tahun ini. Kami melihat keberhasilan anak-anak kita itu di dalam keridhaan orang tua. Ridho fi ridho walidain. Tentu orang tua itu panjenengan yang melahirkan, bapak ibunya, bapak ibu guru yang mendidik, dan mertua. Tentu sesuai dengan pesan dari bapak-bapak, Pak Fahrun, Pak Naskin. Anak-anakku, itulah kunci suksesmu. Orang tuamu di rumah, bapak ibu gurumu, nanti kalau kamu sudah dewasa seperti kami, mertuamu. Taatilah orang tuamu, itulah kunci suksesmu. Terima kasih, Man Siji berprestasi, diterima di perguruan tinggi negeri, besok naik haji di tanah suci. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Itu tadi bincang-bincang santai kita dengan Bapak Bahrun, Bapak Nasim, dan juga Bapak Kepala. Luar biasa sekali, semoga bisa menjadi muhasabah untuk diri kita dan juga motivasi untuk kita ke depannya selaku remaja-remaja di luar sana untuk terus upgrade diri dan juga mengembangkan potensi diri. Dan jangan lupa juga, jangan pernah mendekati yang namanya kenakalan remaja, karena efeknya tidak hanya sesaat tapi juga untuk masa depan. Ya, itu tadi. Bapak mohon izin sebelum kita tutup, boleh nanti kalau saya bilang MAN 1, kita sama-sama jempolnya 2, boleh sambil bilang keren gitu. Ya. Ya, Oke. boleh mohon izin kameranya sebelah sini. Ya. MAN 1 Keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.